yang ketika melihat orang marah langsung ngambil 2 ember air disiram, bukan reda marahnya, makin ngamuk. Seperti Simba dibanjur kalah kang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumidin, amma ba'du. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita sehingga kita bisa masih memasuki Ramadan 1442 Hijriah. Di hari yang ke-28 kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat bisa taat, dan nikmat bisa menjauhi maksiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Ketika kita di masyarakat, mengapa sih itu seperti itu? Oh, dia darah tinggi, tekaup katual seetik langsung getihna ti handap ti suku teng kana hulu. Coba lamun huluna lain tulang mah muncrat eta getih ka luhur saking darah tingginya. Orang yang mudah marah kita katakan darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Artinya ada darah yang dipompa dari jantung menuju otak itu cepat. Mengapa cepat? Karena pembuluh darahnya menyempit. Selang ketika kita sambungkan ke keran, kerannya selangnya kita tutup sebahagian, tentu airnya akan jauh. Nah, itulah analogi daripada orang yang darah tinggi. Tapi setidaknya bahwa itu adalah penyakit, tapi ada seseorang, ada orang yang diberikan Allah mempunyai sifat pemarah. Selalu ada amarah dalam dirinya. Tekaup darah tinggi tidak, tapi dia gampang sekali marah. Menurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal ghadab jamratun fi qalbid ni adam amma ra'aitum ila humrati ainai wang tiqahi auda jihi faman ahsana bi syai'in min dzalika falyalhaq min dzalika falyalsaf bil ard. Ketahuilah sesungguhnya amarah adalah bara api dalam diri seseorang, dalam diri anak Adam, bara api. Jadi kata baginda Rasul bahwa dalam diri kita itu ada bara api. Tatkala kita ada amarah, apakah kalian tidak melihat akan merahnya kedua matanya dan membengkaknya urat-uratnya? Maka barang siapa yang merasakan itu, menempellah ke tanah, berbaringlah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang marah biasanya terlihat dari matanya memerah. Ada teman al-fakir hadirin yang ketika melihat orang marah langsung ngambil 2 ember air disiram, bukan reda marahnya, makin ngamuk. Bukan reda amarahnya. Tapi kata baginda Rasul, ketika ada orang yang sedang marah atau kita sendiri yang marah,
maka menempellah ke tanah. Mengapa menempel ke tanah? Maksud baginda Rasul, jika sedang berdiri maka duduklah, jika sedang duduk berbaringlah. Artinya apa? Menetralkan tubuh daripada bisikan-bisikan setan. Karena seperti bara, atau kita wudhu dan kita sholat, itu perkara yang susah luar biasa. Sedang marah kita ambil air wudhu, itu perkara yang susah. Tapi ingat bahwa baginda Rasul tidak pernah sama sekali mencontohkan sesuatu yang buruk untuk kita, umatnya. Maka lakukanlah itu. Berbaring, jika berdiri duduk, jika masih marah berbaring, jika masih marah nangkuban, telungkup. Jika masih marah, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin berdiri atas sumur, nyemplung, akan reda marahnya, hilang sekalian dengan orangnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa sadid bisur'ati, innama sadid alladzi yamliku nafsuhu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang hebat dalam bergulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang kuat, gagah perkasa, singa padang pasir. Tidak ada yang berani mengalahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di zaman itu. Karena saking kuatnya Sayyidina Umar. Tapi kata Rasul, bukan orang yang seperti Umar yang kuat. Atau zaman sekarang anti bacok, anti sudet, tapi dia tidak pernah anti lapar. Giliran lapar mah dia lapar. Anti tidak bisa dibacok, tapi giliran perutnya perih, ingin makan, makan. Berarti dia tidak anti lapar. Kalau mau punya ilmu yang anti lapar, anti haus, irit. Jangan anti bacok. Karena sifat manusia adalah bisa teriris, bisa tergores. Kembali ke topik tadi, bahwa kita tidak dikatakan kuat ketika kita orang yang kuat bergulat, tapi yang bisa mengendalikan diri saat kita marah. Kan kalau sedang marah biasanya membabi buta. Apapun ditabrak, apapun dikatain. Dasar tiang listrik, saya mau lewat, berdiri di situ. Memang tiang listrik dari dulunya di situ. Apapun dikatain, bahwa benda ataupun orang ataupun makhluk hidup yang lain salah, maka betul apa yang dikatakan baginda Rasul. Orang yang sedang marah adalah orang yang ada bara api, maka dinginkanlah dengan menempel ke tanah. Masih belum bisa menempel ke tanah, kubur di dalam tanah. Hilang amarahnya, hilang juga nyawanya. Orang yang sedang marah akan selalu terlihat salah apa yang dihadapannya. Maka yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri saat dia marah. Itu cara mengobati marah. Ketika sedang marah, berdiri, duduk. Duduk masih marah, berbaring. Berbaring masih marah, ambil air wudhu, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah reda. Insya Allah reda. Asal kita ada kesadaran, sedikit saja kesadaran bahwa kita akan mengembalikan amarah itu kepada yang memberi amarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari yang ke-28 kita bisa mendapatkan pahala puasa dan bisa menjauhi amarah, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan kehilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.